Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'da. Alhamdulillah Allah Ta'ala di zaman akhir ini masih memberikan kita kenikmatan yang tidak terhingga, kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan harta, kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan emas dan rupiah, dan yaitu kenikmatan iman dan Islam, di mana di sebagian penduduk bumi ini ada yang dicabut nikmat Islam imannya. Nah, kita masih dikehendaki Allah, kita syukuri, kita zahirkan syukur biqaulina alhamdulillah. Amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu idza alqa ila dhuhril musalli qadrun aw jifatun lam tufsidhu alaihi salatuhu. Wa kana Ibnu Umar idza ra'a fi sawbihi daman wa huwa yusalli wada'ahu wa madha fi salatihi. Wa qala Ibnu Musayyab wa Sya'ab idza shalla wa fi sawbihi damun aw jinabah aw li ghairil qiblah aw tayammum aw tayammumi shalla thumma adraka al-ma' fi waqtihi la yu'id. Bab tentang orang itu ada najis yang tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat. Jadi orang terkena najis di pertengahan sholat tidak membatalkan sholat. Ada sebagian riwayatnya ini. Hadatsana Abdan qala akhbarani Abi Syu'bah an Abi Ishaq an Umar bin Maimun an Abdillah qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun. Dari Abdullah diceritakan bahwa Nabi kita ini di antara Rasulullah. Kita bersama siapa? Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu sajidun. Qala wa hadatsani Ahmad bin Utsman qala hadatsana Syari ibnu Salamah qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf an abihi an Abi Ishaq qala hadatsani Umar bin Maimun ana Abdullah bin Mas'ud hadatsahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli idal baiti wa Abu Jahlin wa ashabu lahu julusun id qala ba'duhum li ba'din ayyukum yaji'u bisala juruzin bani fulanin fayadahu ala dhahri Muhammad idza sajada famba'atha ashqal qaumi faja'a bihi fanadhara hatta sajada an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wada'ahu ala dhahrihi baina katifaihi wa ana anzuru la ughayyiru shay'an law kana li man'atun qala faj'alahu yadhakuna wa yuhilu ba'dhum ala ba'd wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sahu hatta ja'athu Fatimatu fatarahat an dhahrihi farafa'ahu ra'sahu thumma qala Allahumma 'alayka bi Quraish Allahumma 'alayka bi Quraish salasa marratin fashaqqa 'alayhim idda'a 'alayhim. Qala wa kanu yarawna anna da'wata fi dhalikal balad mustajabah. Thumma samma Allahumma 'alayka bi Abi Jahlin wa 'alayka bi Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ad wa 'addis sabi'a falam yahfadhu. Qala falalladhi nafsi biyadihi laqad ra'aitu alladhi 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi badrin. Dari Abdullah bin Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika salat di dekat Baitullah, di dekat Ka'bah.
Dan di samping beliau ada Abu Jahal wa ashabuhu. Wa ashab, ada teman-teman Abu Jahal dan sekutunya. Ada teman-teman dan teman-temannya. Dan dia keadaan duduk. Abu Jahal keadaan duduk. Itu qala ba'duhum li ba'din ayyukum. Kemudian Abu Jahal mengatakan kepada teman-temannya yang lain, siapa di antara kalian yang dapat membawa ke sini jeruan untanya. Kita tahu sendiri jeruan itu ada najisnya enggak? Ada, bahkan kotoran. Di riwayat yang lain kotoran. Intinya benda najis, ada darahnya juga di situ. Bani fulan. Kemudian letakkanlah di punggungnya Muhammad, katanya. Kata Abu Jahal begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Kemudian famba'atha ashqal qaumi faja'a bihi. Kemudian ada temannya Abu Jahal tadi itu datang dengan membawa kotoran tersebut, lalu diletakkanlah kepada punggung mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Nabi apakah membatalkan salatnya? Ternyata tidak. Hatta sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi itu sujud dan diletakkan di punggung beliau itu apa? Kotoran dan benda najis, kotoran-kotoran unta. Di antara tulang belikat beliau sebelah punggung katifaihi. Padahal di sini ada khataman nubuwah, tanda kenabian beliau. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, wa ana anzuru la yughayyiru syai'an. Aku diam saja tidak berani bertindak apapun. Kalaupun aku mampu, maka aku mencegah, kata beliau. Lau kana li mana'atun. Kalau aku mampu, aku cegah. Tapi saya enggak berani nyegah. Kalau orang-orang itu Abu Jahal dan sekutunya itu orang-orang galak, preman, disitulah bahasanya. Kalau bahasa sekarang gengnya di situ. Saya enggak bisa apa-apa. Sedangkan Nabi, apakah melawan? Tidak. Kemudian mereka tertawa-tawa. Yadhakuna wa yukhilu ba'duhum ala ba'd. Mereka tertanja, bercanda, gilau, bertawa-tawa sesama temannya. Tertawa-tawa. Kalau tertawanya Turrahman, meledak. Tertawanya Ulil, koh dan ngakak. Ini Ulil, ceritanya Nabi kok. Ceritanya Agnes Monica tangi. Ceritanya Nabi tuh. Kemudian diceritakan Nabi tidak mengangkat yarfa'u ra'sahu, tidak mengangkat kepalanya. Kemudian sampai Fatimah datang, fatarahat ala dhahrihi, menyapu punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi setelah itu? Rasulullah salat, Rasulullah mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, sampai 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku pasrahkan Quraisy kepadamu. Apakah Rasulullah melaknat? Enggak. Di situ Nabi tidak melaknat. Ya Allah, aku pasrahkan Quraisy kepadamu. Itu kan temannya Abu Jahal, itu kan Quraisy. Aku uruskan mereka. Pasrahkan. Fasyaqqa alaihim idda'a alaihim. Maka Abu Jahal dan sekutunya tadi merasa keberatan, merasa takut. Karena kita tahu sendiri doa di dekat Ka'bah walaupun di zaman jahiliyah sekalipun itu mereka meyakini bahwa mustajabah. Qala wa kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Di dekat Baitullah itu mustajabah. Maka ketika kalian nanti kalau umroh ada doa di sana, doa yang terbaik, ya Allah panggilkanlah Atur-Rahman untuk datang ke sini, panggilkanlah Ulil datang ke sini. Ya Allah, sebagai TKI kan wanita, masuk jadi walia. Ya Allah, datanglah dia umroh di sini, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah gantengkanlah wajahnya, jadikanlah dia menjadi pemuda yang tidak ngantukan dan seterusnya, mustajab di sana. Berikanlah jodoh Kausar. Ya Allah. Langsung doa, ya Allah. Ya
Allahumma ya Allah, yang satu manusia, yang satu jin. Misalkan dungane apa? Allahumma ya Allah, dungo mustajab. Ketika Abu Jahal dan sekutunya itu takut, summa sammallahumma alaika, kemudian Nabi meneruskan doanya, Allahumma alaika bi Abi Jahlin Allah wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Itubah wa Umayyah bin Khalah wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Ki preman-preman tok iki kudu sampean hafal jeneng kaya ngene iki. Ben ora jenenge anake karo jenenge orang yang melawan Rasulullah. Kuwatirku sampean peh bahasa Arab anakku tak jenenge Abu Jahal. Ngono. Utawa dijenengke Uqbah bin Abi Mu'aid. Utawa dijenenge Umayyah bin Khalaf. Itu musuh Nabi semua. Harus dihafal. Wa'adda sabi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku lupa. Falam yahfadhu. Aku yang ke satu siapa? Pokoknya 7 orang. Yang satu lupa saya. Di riwayat yang lain ada disebut, tapi di riwayat Imam Bukhari ini enggak disebut. Qala fa walladhi nafsi bi yadi laqad ra'aitu alladhi adda Rasulullah sar'a fil qalibi badrin. Kemudian di waktu yang agak panjang, saya ini Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya melihat orang yang disebut Nabi 7 orang tersebut itu semua celaka, binasa, dibantai di lembahnya Badar. Jadi dia di perang Badar dibantai. Namanya dibantai, enggak berkemaksud dibantai, dibacok, di kepalanya dilebas, dibacok. Semua dicacai lah. Diususi. Nah, dibantai. Jadi tidak dibunuh secara terhormat tapi dibantai. Sur'a fil qalib, dibantai dia. Masya Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu Rasulullah itu penyabar. Walaupun sholat tidak dibatalkan puasa. Tidak dibatalkan apa? Sholat. Maka kalian tidak boleh membatalkan terbiasa. Membatalkan sholat itu dosa besar. Kalau tidak ada hajat. Dosa besar. Bahkan Sayyidina Ali ditusuk dalam keadaan sholat, ditarik tusuknya dalam keadaan sholat. Tidak boleh orang membatalkan sholat seenaknya, haram. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu penyabar, tidak pernah melanat. Nah, yang ketiga menurut Imam Bukhari, kotoran hewan itu ketika nempel di tengah-tengah sholat tidak membatalkan. Itu riwayatnya memang hadisnya sahih. Tetapi di madhab Syafi'i itu tidak boleh orang itu harus suci pakaian, tempat dan badan. Pertanyaannya, ini apakah masuk ke mazhab Syafi'i? Ya masuk, buktinya apa? Kotorannya langsung diambil, meskipun yang bekasnya masih. Kotorannya langsung diambil. Dan Nabi tidak tergesa-gesa mengambilnya. Jadi Nabi ada kotoran, kita tahu sendiri kotoran itu nempel di punggung. Kira-kira nyaman atau tidak? Nyaman atau tidak? Tapi Nabi terus meneruskan sholatnya. Tidak langkah tangannya terus ojo koyo awakmu salat Allahu Akbar pokoknya kuat usuk ngene. Sikile kena lemuk terus ngene dilirik sik nyamuk. Iki nyamuknya dulu. Gayane rukuk Allahu Akbar. Gayanya rukuk tapi ngeplak nyamuk. Nah, sing guyu kaya Kausar iku pengalaman gitu. Allah ngono nyamuk iki disekso nyamuke bedel engko dikelompokne sik dibantai nyamuknya nanti ya. Itu berarti tidak kenyamukan. Yang selanjutnya yaitu bahwa tapi ingat ya, tetap dalam mazhab Syafi'i harus kita pakai.
Artinya sholat keadaan harus suci. Nah, sedangkan nanti kita akan insya Allah ke depan saya terangkan kenapa Imam Bukhari tidak bermadzhab Syafi'i. Nanti saya akan jelaskan. Tapi beliau ini meriwayatkan akhirnya diambil kotorannya. Dan Nabi terus meneruskan sholatnya. Sama sekali tidak terbebani dengan kotoran yang menempel di punggungnya. Biasa aja. Nanti kalau hadis ini diambil Budi, ketika Budi tidak bermadhab, misalkan masuk Salafi Wahabi dia, bahayanya gimana? Sholat boleh pakai kotor. Akhirnya Budi habis dari kandang sapi, gitu, nipal tetong, slow, kalau komat dong, Allah, sholat langsung wudu terus berangkat ke masjid. Ini sedangkan di kopiahnya banyak teletong-teletong yang menempel, gitu. Pas sholat itu ambunnya malah dicoba kalau begitu salaman. Ya bonyok mulai, gitu. Keroyok orang dibantai di masjid. Jadi tidak boleh dipakai memahami secara letterlek. Hanya paham hadis langsung disimpulkan sendiri. Ini berarti orang yang menganggap benda najis ketika sholat, tidak sholat itu bid'ah misalkan. Oh ya salah lagi. Hadisnya banyak, tidak hanya ini. Ini tidak disebutkan 7 orang. Jadi hadis yang lain disebutkan. Jadi harus berpengetahuan luas. Yang kelima hikmahnya adalah Rasulullah itu penyabar. Sabarnya luar biasa. Dan kalau marah tidak akan pernah marah kecuali bila agamanya dihina. Allah dihina. Maka beliau marah bukan karena nafsu, bukan karena kepribadian, tapi karena Allah. Hendaknya kita niru, Pak. Kamu dibully, jangan marah. Ngapain dibully marah? Dipanggil dibully marah, pure, menyendiri, malah ngantuk. Ya kan? Jangan marah. Selama tidak agama yang dihina, kita harus marah. Tapi kalau agama sudah Allah diremehkan, dihina, kita hanya diam, itu bukan masalah. Bukan masalah barang sepele, ini menyangkut akidah. Nggak ada keingkaran kita, nggak boleh. Kemudian monggo sapa, Bu. Nah, maka kita sekon dim kontong gone Abu Jahal bareng. Ya Abu Jahal. Jadi jenenge ada 7 orang yang disabdakan Nabi, ya Allah aku pasrahkan orang ini kepadamu. Begitu saja doanya. Jangan dikit-dikit mubahalah. Demi Allah, jika saya baik, tuntut laknat anak-anakku. Jika dia yang salah, nyungsep. Nah, sedangkan mubahalah terhadap sesama muslim tidak boleh. Apalagi sumpah pocong. Nanti lama-lama banyak lagi, ada sumpah gendruwo. Setelah pocong sumpah apa? Gendruwo, sumpah kuntilanak, sumpah jenglot. Nanti Muhtadin yang jadi aktornya. Sumpah jenglot, ya kan? Alhamdulillah. Semoga kita bisa meniru kesabaran Rasulullah SAW. Oh ya, kalau madzhab Syafi'i kita sholat terus terkena najis, tidak masalah asal seketika dibuang. Contoh, Allahu Akbar, pluk telek cecek, langsung selendek. Ojo ngenek nih, sia-sia selendek tok, tus langsung boleh. Tapi telek cecek, sing cilik-cilik, telek cecek, telek coro, ya kan? Terus sampean sholat nang kandang sapi ning ngurine Mbah Joyo telek gawa dipak blek raimu. Terus gak batal. Ya diusap dibuang tapi kan sisanya masih ada. Begitu, mudah-mudahan kita dapat meladeni kesabaran Rasulullah SAW yang beliau memperjuangkan agama Islam, memuangkan agama Islam untuk orang mau sujud kepada Allah. Beliau dengan Masya Allah, dengan berat. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apalagi kamu di pondok sudah enak, wis gawe nge-HP-HP-an, wis
turune kasur iki model-model apa. Itu enggak ada perjuangan, harus berjuang lagi, lebih keras lagi. Rasulullah ingat perjuangannya menegakkan supaya orang bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah itu sampai dilempari kotoran, di dekat punggungnya ada kotoran, beliau diam saja. Maksudnya seandainya mampu Nabi mengangkat tangannya, ya Allah laknat semuanya, ya Allah hancurkan semuanya, bisa saja hancur semuanya. Semua angin wajib taat kepada Nabi. Angin, tumbuh-tumbuhan wajib taat kepada Nabi. Bumi ini wajib taat kepada Nabi. Ketika Nabi ngomong tenggelam. Bumi itu wajib. Saking mulianya zatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kesabaran Nabi. Maka kita mudah-mudahan kita jadi Allahumma ja'alna minas sabirin. Dan tergerak hati kita untuk terus dakwah mengajak orang berbuat kebaikan. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.